Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Awalia dengan NIM A221240088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi seleksi alam Darwin. Oke, di sini apa itu evolusi? Jadi, teori evolusi merupakan konsep dalam biologi yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu mengalami perubahan secara bertahap dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Charles Darwin. Nah, seorang ilmuwan asal Inggris yang mengemukakan teori seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi. Nah, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh hasil pengamatannya selama perjalanan menggunakan kapal HMS Beagle, terutama saat ia mengamati keanekaragaman organisme di Kepulauan Galapagos. Nah, di sini terdapat teori Darwin. Nah, seleksi alam menurut teori Darwin adalah proses di mana individu dengan sifat yang paling sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sifat-sifat yang menguntungkan ini kemudian diwariskan kepada keturunannya, sehingga seiring waktu populasi akan didominasi oleh individu-individu dengan sifat tersebut. Nah, sebaliknya, individu yang tidak mampu beradaptasi akan tersisih dan jumlahnya itu berkurang. Nah, di sini terdapat variasi, jadi dalam satu populasi itu terdapat variasi sifat antar individu, misalnya seperti warna bulu, kecepatan lari, bentuk paruh. Nah, variasi ini sebagian besar diwariskan. Oke, di sini terdapat perjuangan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, jadi Darwin ini juga menekankan pentingnya overproduksi atau produksi keturunan dalam jumlah yang besar. Nah, setiap organisme cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang dapat bertahan hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan, baik antar individu dalam satu spesies maupun dengan spesies lain. Nah, persaingan ini mencakup kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan juga pasangan. Nah, dalam kondisi persaingan tersebut, individu yang memiliki keunggulan tertentu akan lebih mampu bertahan hidup. Misalnya, burung dengan paruh yang sesuai dengan jenis makanan di lingkungannya akan lebih mudah mendapatkan makanan dibandingkan burung lain. Contoh klasiknya adalah burung finch di Kepulauan Galapagos yang memiliki bentuk paruh berbeda sesuai dengan jenis makanan yang tersedia di masing-masing pulau. Nah, di sini terdapat seleksi alam. Jadi, seleksi alam tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus akan terakumulasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan spesies baru. Nah, proses ini dikenal sebagai spesiasi. Dengan demikian, keanekaragaman hayati yang ada saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang. Di sini terdapat lagi mekanisme lain evolusi. Yang pertama di sini terdapat mutasi. Jadi mutasi adalah perubahan pada materi genetik DNA yang terjadi secara spontan atau akibat faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia. Nah, mutasi ini dapat menghasilkan variasi genetik baru dalam populasi. Meskipun sebagian besar mutasi bersifat netral atau merugikan, ada juga mutasi yang menguntungkan dan dapat meningkatkan peluang individu untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua di sini terdapat aliran gen. Nah, aliran gen terjadi ketika individu dari satu populasi berpindah ke populasi lain dan membawa gen baru. Perpindahan ini dapat mengubah frekuensi gen dalam populasi tujuan, misalnya migrasi hewan atau perpindahan manusia dapat menyebabkan pencampuran genetik antar populasi. Yang ketiga, terdapat hanyutan genetik. Jadi, hanyutan genetik ini adalah perubahan frekuensi gen yang terjadi secara kebetulan, terutama pada populasi kecil. Jadi, tidak seperti seleksi alam, proses ini tidak dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi. Contohnya adalah efek leher botol dan efek pendiri. Nah, di mana sebagian kecil populasi menentukan variasi genetik generasi berikutnya. Nah, di sini yang keempat terdapat isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi ini terjadi ketika dua populasi tidak lagi dapat kawin satu sama lain, sehingga berkembang menjadi spesies yang berbeda. Isolasi ini bisa bersifat geografis atau terpisah oleh gunung atau laut, atau biologis, di mana perbedaan perilaku, waktu kawin, dan juga struktur reproduksi. Nah, di sini juga terdapat bukti evolusi, jadi jejak perjalanan kehidupan. Nah, di sini terdapat fosil. Jadi, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dan ditemukan dalam lapisan batuan. Fosil menunjukkan adanya perubahan bentuk organisme dari masa ke masa. Jadi, semakin dalam lapisan tanah, semakin tua umur fosil tersebut. Dari fosil, ilmuwan dapat melihat bentuk-bentuk peralihan atau transisi antara organisme purba dan modern sehingga mendukung adanya proses evolusi. Selanjutnya, di sini terdapat anatomi perbandingan. Nah, yang pertama, membandingkan struktur tubuh organisme yang berbeda. Yang kedua, di sini terdapat homologi, dan yang terakhir terdapat analogi. Nah, selanjutnya embrio perbandingan. Jadi
ilmu embriologi menunjukkan bahwa embrio berbagai hewan vertebrata memiliki kemiripan pada tahap awal perkembangan. Misalnya, embrio manusia, ikan, dan ayam memiliki struktur yang mirip pada fase awal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Next, selanjutnya biogeografi. Jadi biogeografi mempelajari persebaran makhluk hidup di bumi. Jadi setiap wilayah itu memiliki flora dan fauna khas yang berbeda, namun tetap menunjukkan hubungan kekerabatan. Contohnya hewan-hewan di Kepulauan Galapagos memiliki kemiripan dengan hewan di Amerika Selatan, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama lalu mengalami adaptasi berbeda. Selanjutnya di sini terdapat biologi molekuler. Jadi perkembangan ilmu biologi molekuler memberikan bukti kuat evolusi melalui kesamaan DNA dan protein antar organisme. Jadi semakin mirip susunan DNA, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Misalnya manusia memiliki kemiripan DNA yang tinggi dengan simpanse yang menunjukkan hubungan evolusioner yang dekat. Nah, di sini bagaimana spesies baru muncul? Jadi di sini yang pertama spesiasi, kemudian yang kedua kriteria spesies, yang ketiga proses utama spesiasi, dan yang keempat isolasi reproduksi. Jadi intinya itu spesies baru muncul karena satu jenis terpisah, lalu berubah kelamaan sampai akhirnya tidak bisa bercampur lagi dengan kelompok asalnya. Nah, di slide berikutnya ini terdapat referensi atau daftar pustaka yang saya dapatkan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.